Sebelumnya itu kan ada Pak Dato Feby, nah statementnya mengatakan Mahfud MD ada di lingkar kepala orang Minang. Ini kita tanggapan Bro Ferry gimana nih? Dan bagi kami Pak Prabowo ada di hati masyarakat Minang. Karena tuh Pak Prabowo masih ada di hati orang Minang. Pak Prabowo itu ada di darah orang Minangkabau. Perjuangan Minangkabau itu dimulai dari Pak Prabowo. Bang, ini game ini apaan sih, substansinya nggak ada gitu. Makanya saya bilang tadi ini adalah password untuk masuk ke dunia kawan-kawan selama ini nggak peduli dengan dunia politik, anti dan sebagainya, tidak datang ke TPS. Dan yang kita rasakan di bawah hari ini, ya kita bilang game aja orang udah bilang Prabowo ya. Yang menjadikan Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta waktu itu adalah Pak Prabowo. Artinya waktu itu adalah Pak Prabowo menggaransi bahwa Pak Anies itu adalah cukup capable dalam hal menjadi Gubernur DKI. Di mana Mas Anies mulai menyerang Pak Jokowi, Pak Ganjar udah melakukan itu kok, ternyata popularitas beliau turun kok. Iya, Akhirnya beliau merubah pola yang baru. Iya. Pak Anies jangan melakukan hal yang kesalahan yang sama dengan Pak Ganjar, ini nanti bahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Terang Politik, produksi dari Polstra Research and Consulting, podcast yang menyediakan ruang bagi semua kalangan yang entah itu jadi politisi ataupun masyarakat untuk mewarnai pemilu kali ini dengan narasi-narasi yang positif, tempat orang yang membahas hal-hal yang bisa jadi dibawa ke ruang gelap politik bisa dibawa ke sini menjadi terang. Kali ini saya kedatangan tamu untuk saya ajak ngobrol. Dua orang tokoh muda Sumatera Barat yang beberapa hari yang lalu saya lihat cukup mewarnai kedatangan salah seorang capres, yaitu namanya Pak Prabowo Subianto. Siapa beliau? Berdua ini dia ada teman saya Bro Ferry Mukli, Ketua Bapilu PSI Sumatera Barat. Sekarang juga pejabat ya di ini. Koordinator Pemilih Muda. Koordinator Pemilih Muda. Atau Fanta. Fanta. Ya. Ada juga gimmicknya ya. Iya. Semua orang Prabowo ini gimmick semua. Nama manajemen kampanyenya saja Fanta. dibikin Fanta. Ya, terus ada nih sahabat kita juga nih, sama-sama di nih, Bung Aldi. Apa kabar Aldi? Siap. Aldi Alhamdulillah Pranata sehat. Wijaya. Alhamdulillah sehat. Saya diamanakan menjadi Ketua Relawan Prabowo Gibran Sumatera Barat, disingkat RPG Sumatera Barat. RPG ya ini kayak RPG. ngebom. Jadi ini kesannya agak serius, RPG. Ini yang gimmick-gimmick gitu. Nah, kenapa namanya Fanta, Bro Ferry? Kenapa? Kan udah jelas tuh namanya. Koordinator Ya, itu Pemilih dia. Muda Prabowo Gibran. Ya, dia ada koordinator A, B, dan C. Itu tuh kebetulan mungkin yang koordinator pemilih muda di pusat ini, di TKAD ini kan kebetulan ini Bro Arif Rashid. Dan itu adanya di bidang F. Jadi F-nya dipanggil Fanta gitu. Nah, gitu kan, Bravo, Fanta dan Gitu. gitu ya. Ini kode-kode ini ya. Kode militer ya. tetap ya ada Ya, tetap kaitannya ya. dengan Tapi sangat milenial. Ada Kode milenial ya. tapi ya dikemas dengan Ya. Kalau di Sumbar kita kan TKD-nya Bang Andre Rusyade. Tapi kalau untuk pemilih mudanya kita di TKN itu Bung Arif Rashid. tegak lurus Arif Rashid. Ya, kita tegak lurus semua lah. Yang penting Prabowo menang satu putaran ya bro ya. Satu putaran. Kalau relawan sendiri pada hari H ada berapa yang turun menyambut Pak Prabowo? Kita tersebar di seluruh Sumatera Barat. Alhamdulillah kita udah punya simpul sampai ke level kecamatan. Itu 19 kabupaten kota. Kebetulan yang datang waktu itu kurang lebih dari 50 orang yang datang. Di titik mana? Di titik kumpul di Mercure dan di Pasaraya. Oke. Di Pasaraya. Juga artinya RPG juga menurunkan banyak orang juga ya ke sana ya. Karena kawan-kawan dari RPG ini saya sangat positif lah dengan menjadi ketua ini. Artinya mengumpulkan relawan Pak Prabowo itu sangat gampang gitu. Malah Kan karena katanya orang Sumatera Barat kecewa dengan Pak Prabowo.
Saya jujur pribadi bahwa saya adalah pendukung Pak Prabowo dari 2014, dari Prabowo Hatta, Prabowo Sandi. Bagi saya pribadi bahwa orang Sumatera Barat itu sudah berinvestasi kepada Pak Prabowo itu sebanyak 10 tahun. Alangkah baiknya, karena momentum sekarang ini Pak Prabowo ini bisa dikatakan dalam tanda kutip itu didukung oleh Pak Jokowi dari Gibran. Artinya dua kekuatan poros ini bergabung, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Momentum Pak Prabowo ini bisa dimenangkan di Sumatera Barat. Terbukti dengan survei-survei beliau yang tinggi di nasional gitu. Iya. Nah, artinya tidak ada kekecewaan. Ini ibaratnya kalau udah investasi 10 tahun, tanggung nih investasi lagi gitu ya. Artinya ketika kita sudah berinvestasi Sumatera Barat 10 tahun, saatnya nih kita bagi-bagi dividen, bagi-bagi kue keuntungan. Dan itu bagaimana caranya? Dengan memilih Pak Prabowo sekali lagi di 2024. Insya Allah kalau Pak Prabowo menang, kucuran anggaran puluhan triliun bahkan ratusan triliun akan terbangun di Sumatera Barat. Oke, ini baru ketua relawan ini. Nah, sekarang kita ke Bro Ferry ini. Iya. Gemoy ini kan masih sampai sekarang masih dibahas-bahas. Iya. Masih pro kontra lah. Masih jadi kalau dari lawan politik ini jadi bahan serangan. Nah, Gemoy itu sendiri maksudnya apa? Saya lihat sih sebenarnya awalnya Gemoy ini lebih kepada persepsi di dunia maya. Dan kita tahu kelakuan apa sifatnya orang-orang di dunia maya ini, mereka latah. Akhirnya Pak Prabowo dipersepsikan sebagai gemoy dan ternyata banyak yang mengikuti. Kan kayak gitu. Terus yang kedua, ternyata tanpa kita sadari, ternyata gemoy ini password, ya sebutnya password masuknya ke lingkungan milenial yang tadinya mereka nggak peduli dengan politik, malah menutup diri mungkin. Lihat berita tentang politik aja mereka mungkin nggak mau baca. Akhirnya algoritma, saya pelajari juga algoritmanya TikTok itu, ketika kita nonton bola sekali aja, maka berikutnya akan tampil lagi berita tentang bola. Hari ini algoritmanya gemoy dengan ikonnya Pak Prabowo, maka akan masuk lagi konten berikutnya tentang Pak Prabowo. Baru masuk tentang politiknya. Jadi itu yang ternyata orang nggak menyangka. Mungkin banyak konsultan politik yang canggih atau pakar-pakar di paslon lain yang sudah memikirkan cara agar generasi yang banyak ini yang tidak peduli dengan datang ke TPS ini untuk ikut memilih, kan itu PR-nya yang mereka lakukan. KPU pun mungkin berusaha untuk itu. Tapi dengan adanya Gemoy hari ini kita berharap dan kita rasa kalangan itu akan memilih hari ini, dan mereka akan memilih Bapak Prabowo Subianto karena mereka udah membuka ruang untuk itu. Tapi udah ngitung belum? Ternyata hari H itu ada potensi masyarakat itu nggak ke TPS. Iya. Karena liburnya banyak. Ya itu tadinya tanggal 14 Februari itu juga hari Valentine. Malamnya juga anak-anak muda mungkin itulah. Februari itu kalau salah Rabu ya. Rabu, Senin, Selasa itu hari mepet. Jadi kalau nggak salah, seingat saya itu Jumat itu tanggal merah. Jadi orang bisa libur panjang. Nah itu. Ini sempat diperhitungkan nggak kira-kira? Sampai hari ini belum disampaikan penjabaran ke sana, tapi kita yakin dengan adanya euforia Gemoy ini, kepedulian generasi muda tadi akan lebih tinggi. Mereka nggak hanya sekedar lagi ngikut-ngikut atau malah nggak peduli 2019, 2014, dan kita faktanya juga setiap pemilu itu angka partisipasinya selalu turun. Dengan hari ini Gemoy mereka merasa politik kok jadi asik lagi. 2014, 2019 mereka mungkin disuguhkan dengan politik yang mana kebencian, saling serang, sarah. Itu kan kadang-kadang ada satu faktor yang membuat mereka skeptis terhadap politik. Iya, ngapain sih tapi kan politik kayak gini? Ya kita setuju lah, politik itu harus dibikin asik, harus dibikin gembira, tapi juga tidak segemoy-gemoy ini juga. Iya. Sebenarnya Gemoy ini, makanya saya bilang tadi, Gemoy ini hanya password aja buat masuk ke mereka. Akhirnya mereka membuka diri untuk mengkaji siapa Prabowo Gibran. Kan endingnya di sana. Sama saya pernah bilang sama mahasiswa ilmu politik UNAN, saya bilang, ketika lu pacaran, terus mau datang ke rumah orang tuanya, cewek lu akan bilang bahwa lu pintar main catur ketika si orang tuanya suka main catur. Ya udah, gue tantangin, bawa ke sini, kata bapaknya kan. Bawa ke sini, baru si bapaknya membuka diri. Jadi maksudnya kita masuk ke ruang hobi. Saya lihatnya itu entah ini disengaja di TKN-nya atau emang karena frame terjadi sebuah bukan framingnya kali ya. Yang saya bilang tadi,
sehingga ini menjadi diikutin aja sama TKN dan ternyata ini jadi viral, ya kan? Dan orang-orang yang tadi nggak peduli dengan politik, generasi milenial tadi ternyata hari ini mulai melek dan pasangan lain, ya udah ini susah juga kita kan, ini yang diharapkan. Saya kira pasangan Prabowo ini sangat dilirik oleh generasi muda. Kenapa dilirik generasi muda? Pasangan dari nomor 1 dan 3 itu belum bisa meaneksasi bahwa mereka itu adalah pemilih muda. Karena mereka kaku dalam arti kata penyampaian bahasa, retorika yang terlalu panjang. Ada juga yang menyampaikan bahwa pasangan capres ini seperti dosen gitu. Iya, Seperti dosen, seperti ngajar di kampus gitu kan. Pak Mahfud kan memang dosen juga katanya. Ya, seperti dosen. Artinya bosan juga kan. Ya udah dong, kita lihat yang gemoy-gemoy gitu kan. Pas dibuka passwordnya gemoy, dilihat substansi dari visi misinya itu adalah menjadikan Indonesia di 2045 menjadi negara yang maju, berdikari gitu. Iya. Nah, ini sampai sekarang itu kan narasi bahwasanya gemoy itu seolah politiknya nggak serius. Padahal politik ini kan ngurus hal yang sangat serius nih, hidup kita yang diurus. Masa dibawa joget-joget aja kan gitu yang jadi pertanyaannya. Nah, apalagi di Sumatera Barat nih, Mualdi karena berakar dari relawan kan, artinya bersumber dari masyarakat di Sumatera Barat. Merasakan nggak tantangan nih ketika Prabowo Gibran ini di perspektifnya dilihat orang sebagai capres gemoy, di mana Sumatera Barat sendiri cenderung biasanya milih pemimpin tuh takah, tokoh dan tageh. Nah ini, jadi gimana di bawah penerimaan orang? Saya melihat kriteria pemimpin Minang itu adalah 3T, takah, tokoh, tageh. Pak Prabowo sendiri itu sudah melakukan dalam profil hidupnya. Salah satunya adalah beliau adalah mantan anggota Kopassus. Mantan Danjen Kopassus. Itu tidak sembarangan orang untuk bisa mencapai posisi tersebut. Mungkin selangkah lagi beliau bisa menjadi Panglima TNI. Dan beliau juga seorang pebisnis pengusaha. Kalau di orang Minang ini kan terkenal dengan saudagar Minangnya kan. Istilahnya, dan orang Minang melihat bahwa kepintaran Pak Prabowo ini dalam menjadi seorang tentara, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang ketum, itu 3 hal yang luar biasa komplit gitu. Artinya bahwa gemoy ini adalah kan politik riang gembira. Ibarat kalau kita di Lapau, di Kadai kan ibarat kita bercanda-bercanda, bagalak-galak gitu kan. Artinya ketika kita politisi-polisi Sumbar untuk mencairkan suasana ditanya kan, bate lah makan atau alut. Mungkin itulah yang disampaikan pada Pak Prabowo dalam level nasional, itulah gemoy, itulah sebagai. Tapi apakah itu memang jati dirinya Pak Prabowo? Karena kan 2014-2019 Pak Prabowo itu memang dilihat sebagai orang tegas, keras, tiba-tiba transformasinya menjadi orang yang gemoy. Saya kira Pak Prabowo sudah belajar dari 2 kesalahan Pilpres 2014-2019, bahwa ternyata belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi menyampaikan politik dengan santai, ringan. Artinya kita nggak ada masalah juga kan kalau misalnya hal yang baik ditiru. Yang penting kan substansinya itu jelas bahwa Indonesia 2045 harus menjadi negara yang berdikari, baik secara pangan, politik, dan hukum. Itu adalah gemoy itu merupakan, menurut saya adalah sebuah saraf lah gitu, menuju ke sana gitu. Tapi tujuannya ke sana. Nah, kalau Sumatera Barat sendiri nih, Bro Ferry, sejauh mana optimisme yang terutama ini kan di TKD nih, udah ikut beberapa briefing, koordinasi, seberapa besar, ini kita bicara konteks Sumatera Barat ya, optimisme akan memenangkan Pak Prabowo di Sumatera Barat? Kalau optimismenya kemarin itu kan sebelum Pak Prabowo datang ke sini, orang banyak berbicara hari ini paslon 01 yang kuat di Sumbar, masyarakat bilang ya buktinya kemarin Pak Prabowo turun ke pasar rame banget itu. Rame banget. Di acara di Mercure di Bukit Tinggi disambut oleh masyarakat, itu kan nggak bisa dibohongin. Nggak bisa, nggak bisa dilokalisir diorganisir kayak gitu sebanyak itu masyarakat kan. Dan
sesuai dengan hasil rapor kemarin kita itu targetnya bisa di atas 75% untuk kemenangan di Sumbar. Itu kan kita optimis sekali. Kita juga lihat pergerakan dari partai-partai di yang lain di kelompok sebelah, mereka mulai agak meredup juga kita lihat. Di saat kita mulai baru bergerak semua, kan mereka lebih awal lah bergerak karena kan Prabowo Gibran ini kan pasangannya kan di terakhir di last minute penetapannya kan. Ternyata kita lihat hasil kedatangan beliau kemarin antusias masyarakat tinggi sekali, ramai sekali. Dan bicara tadi juga Gemoy di Sumatera Barat, saya kemarin juga turun sosialisasi ke masyarakat ibu-ibu, malah ibu-ibu tuh bilang gini, apa udahlah nggak usah bicara yang berat-berat, kita joget-joget aja lah, nyanyi-nyanyi ya di sini. Jadi masyarakat tuh sebenarnya udah jenuh aja dengan gaya-gaya politik yang retorika dan sebagainya. Politik riang gembira riang gembira. Mereka itu Pak, kalau bosan makan kami bisa nyari kok tiap hari. Kami cuma butuh senang-senang aja gitu aja. Mereka bilang kayak gitu kok. Akhirnya kita joget-joget aja kan. Jadi Bro Ferry kalau sekarang kampanye banyak joget-joget tuh. Joget-joget Viralnya, aja. saya lihat viral juga tuh. Iya, joget-joget aja. Ketemu Andre Rosiade joget. Ketemu Bang John Pandu dia joget. Iya, joget ya karena saya lihat itu kita itu jenuh semua. Langkah yang diambil oleh Bapak Prabowo menjadi benar menurut saya. Mungkin dulu nggak banyak orang yang bisa menerima bahwa politik 2019 itu ketegangannya sangat tinggi, maka harus dicairkan dengan bersatunya Pak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Dan ternyata hari ini terbukti masyarakat menyukai gaya politik yang santai ternyata. Nah pertanyaannya apakah memang harus dibikin sangat santai seperti sekarang? Kalau 2014-2019 itu tegang karena calonnya ada 2. Iya. Jadi polarisasinya kuat. Kalau sekarang kan 3. Menurut kita sih tanpa digemoykan pun pemilu sekarang tidak akan sekuat 2014-2019 karena ada 3 kandidat kan yang akan bertarung. Nah, apakah memang ini dalam rangka untuk mencairkan suasana atau memang ini gimmick? Ya kalau saya sih melihatnya Pak Prabowo berarti orang yang mau mendengar saran orang-orang sekeliling beliau. Kembali ke kata Bung Aldi tadi bahwa 2019-2014 Pak Prabowo dibangun sebagai tokoh dan yang sangat tegas dan militeristik. Ternyata narasi yang dihantam beliau adalah temperamen dan sebagainya kan. Tentu Pak Jokowi mempelajari ini. Mungkin Pak Jokowi bilangnya nggak gini aja. Bapak saya kalahkan dengan metode itu dulu. Ya udah hari ini jangan pakai yang itu. Gitu mungkin bisa jadi kayak gitu kan. Nah, tapi yang kita salut Pak Prabowo berarti beliau mau menerima saran. Menerima saran, Pak, yuk ikutin masyarakat pengennya kayak gini. Karena kan yang milih masyarakat, ya kan? Walaupun ini bukan beliau nggak bohongin masyarakat, tapi kan tetap jati dirinya tetap. Tapi kan ini case kita bilang tadi, passwordnya aja. Biar beliau diterima dulu, sehingga baru gagasan dan yang lainnya ngikutin. Ini kan kita mau ngomong sama orang aja, orang udah nggak seret lihat kita ya nggak nyambung. Kita bikin seret dulu kan, kita bikin nyantai dulu kan. Pak Prabowo ini menurut saya melakukan first impression yang sangat menarik. Gitulah bahasa ibaratnya anak-anak muda, ibarat kan kalau udah ngeliat pandangan pertama aja suka. Iya gitu bro. Orang kan lihat cover, pas kalau udah lihat suka cover ya udah isinya makan gitu. Visinya visi misi tadi bang. Iya. Nah sekarang kan Gemoy itu ada salah satu capres ya kita sebut juga namanya Pak Anies lah. Pak Anies itu kan udah mulai menyerang nih ke Gemoy-nya Pak Prabowo. Nah ini gimana reaksi di bawah di relawan? Ya saya rasa Pak Anies melakukan aksi itu karena dia udah bingung juga mau bergerak seperti apa. Artinya beliau dari beliau menjadi gubernur, menteri pendidikan, saya rasa nggak ada yang berubah dari Pak Anies. Karena mungkin melihat hasil survei, ya yang bisa diserang adalah kegemoyan Pak Prabowo. Karena terbukti dari survei ketika Pak Prabowo itu memilih Mas Gibran sebagai wakil presiden, itu artinya pemilih-pemilih muda yang potensial ini akan memilih nanti ini mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi disinilah saya rasa Pak Anies menyerang substansi dari Gemoy tersebut. Sebenarnya Gemoy itu merupakan Oke, sekarang kita ke Gemoy-nya kan udah kita bahas nih soalnya. Sekarang tuh soal gagasannya nih. Yang katanya kan tadi Bro Ferry ini password aja buat masuk kan gitu. Nah kalau udah masuk di dalam bisa kita lihat nih isinya apa. Nah sekarang bicara gagasannya Pak Prabowo, apa nih yang menurut teman-teman akan ditawarkan pada masyarakat?
Ya, itu kan yang kemarin tuh, itu kan program bagi-bagi susu itu kan sempat ditertawakan juga. Iya. Padahal kan problem Indonesia hari ini kan permasalahannya stunting tadi. Jadi orang-orang mulai bertanya juga, ini biayanya dari mana? Orang mau dikasih susu, makan gratis ya kan. Saya pernah pikiran juga, ini kan bangsa ini udah beberapa tahun ngasih BLT ke masyarakat. Bisa aja itu dialokasikan dirubah ke sana kan. Yang biasanya dikasih lewat ibunya supaya kasih gizi anaknya, ternyata ibu berinya yang lain. Beli beras hari ini bank negara mau ngasih langsung ke anaknya, tapi bentuknya makanan dan gizi, kan itu aja bedanya. Dan juga masalah-masalah ketahanan pangan ke depannya. Kita kan juga tahu masyarakat di dunia ini semakin banyak, terus kebutuhan pangannya semakin tinggi, dan ini terjadi perebutan pangan ya, makanan. Ya, namanya manusia hidup butuh makan semua. Akhirnya setiap negara harus mandiri juga masalah pangan. Dan ini kan harus dilanjutkan. Pak Jokowi kan udah mulai ini, dan ini harus dilanjutkan. Dan juga balik ya masalah yang tadi, ada satu hal yang saya ingin klarifikasi, yaitu di mana Pak Anies mulai menyerang Pak Jokowi. Pak Ganjar udah melakukan itu kok, ternyata popularitas beliau turun kok. Iya, Akhirnya beliau merubah pola yang baru. Iya. Ini jangan Pak Anies jangan melakukan hal yang kesalahan yang sama dengan Pak Ganjar. Ini nanti bahaya ini. Terlalu cepat kemenangan Prabowo Gibran ya, Bro. Kalau ibarat orang kita bilang mengkritik Pak Jokowi di sekarang itu ibarat melantak atau tagak. Iya. Nah, mangga-mangga di lantai rugi yang nabrak juga kan Iya. gitu. Ya suka tidak suka bahwa popularitas Pak Jokowi ini 80% di nasional. Artinya pemilih Jawa itu mendominasi di nasional. Mungkin di Sumatera Barat Pak Jokowi tidak terlalu populer, tapi kan karena Pak Prabowo sebagai presiden, ini dua kekuatan besar loh. Saya berpikir bahwa jarang-jarang di dunia ini ada orang yang kalah menerima masuk ke yang menang gitu. Beliau ini jenderal loh, mau menurunkan egonya untuk membantu perjuangan Pak Jokowi. Ya, tapi kan faktanya kadang tetap seorang Pak Jokowi itu adalah presiden, maupun jenderal manapun yang dia hormati itu sekarang adalah presiden kan. Nah, soal makan gratis nih, makan gratis itu, kita ingin teman-teman meluruskan, ini makan gratis ini buat siapa? Karena kan isunya simpang siur nih, gelirnya itu makan gratis ini bentuk programnya seperti apa? Itu makan siang gratis itu yang akan kepada anak-anak sekolah dasar, SD, SMP, dan SMA. Gitu. Karena kenapa? Mungkin ada beberapa di perkotaan itu taraf ekonominya lumayan bagus, tapi di daerah-daerah yang itu untuk membeli lauk saja itu mereka nggak punya uang. Gitu. Artinya ini adalah bentuk dari definisi keadilan sosial itu sendiri. Gitu. Bagaimana kita mau mencetak Indonesia Emas 2040 untuk urusan perut saja belum selesai gitu. Saya kira tidak ada masalah negara memberikan makanan dan susu. Susu itu bagus kok buat pertumbuhan otak anak-anak. Karena anak-anak inilah yang nanti yang akan menjadi calon-calon presiden, calon-calon insinyur ke depannya gitu. Dan saya sangat ketawa aja gitu kalau melihat ada capres yang ketika orang mau memberikan susu tapi dikritik gitu. Untuk memberikan kebaikan saja dikritik gitu. Itu karena itu kan sekarang dalam momen kontestasi pemilu kan. Sebenarnya kalau menurut saya politik gembira itu ya gimana saling antar paslon ini saut menyaut ini. Tapi dengan cara yang tentu elegan. Tapi itu yang kalau menurut kita yang kita ingin nikmati dari pemilu itu ya bagaimana teman-teman itu saling serang menyerang dalam tanda kutip yang elegan ya, gagasannya saling bantah-membantah. Tidak menyerang personal, tapi yang perlu dikritik adalah substansi dari program masing-masing. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang dikurang. Nah, kalau Pak Prabowo dari tim Pak Prabowo sendiri apa yang mau diserang nih pada Pak Anies? Kondisinya hari ini justru kami itu dari TKN itu Mas Gibran juga berapa kali mengatakan jika ada serangan nggak perlu diklarifikasi karena orang yang diserang ini rata-rata kan orang yang memiliki elektabilitas tinggi kalau dalam dunia politik mungkin seperti itu biar kita manjat nih kayak artis aja biar
bisa Pansos, populer ya, pansos kayak ya. gitu kan. Makanya Mas Gibran berapa kali menyampaikan, Pak Prabowo juga nggak perlu dijawab, nggak perlu diklarifikasi. Kita cukup mengkampanyekan apa yang program kita aja. Karena ini kondisinya kalau Pak Prabowo menyerang paslon lain, maka paslon lain akan terbawa naik jadi perbincangan kan ini aja pola-pola politiknya. Sehingga Pak Prabowo tanpa menjatuhkan pasangan yang lain, Mas Gibran tanpa menyerang pasangan lain, ternyata beliau bisa naik dengan sendirinya. Masyarakat hari ini suka yang kayak gitu berarti. Saya kira Pak Prabowo mencontohkan kenegarawanannya. Bagaimana saya sampaikan kenegarawannya? Yang menjadikan Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta waktu itu adalah Pak Prabowo. Artinya waktu itu adalah Pak Prabowo menggaransi bahwa Pak Anies itu adalah cukup capable dalam hal menjadi Gubernur DKI sampai Gubernur DKI. Dan Pak Ganjar sendiri pun ketua umumnya Ibu Megawati pernah menjadi Megawati Prabowo 2009. Artinya Pak Prabowo di sini ibaratnya Saraso lah gitu kan. Kita pernah ini loh baik sama Pak Anies sama Pak Ganjar dari Ibu Mega gitu. Artinya kita pernah bekerja sama, itulah makanya Pak Prabowo tidak pernah menyinggung orang secara pribadi. Ya. Sekarang dalam konteks Sumatera Barat, kegemoyan tadi itu sudah terasa nggak dampaknya ke anak muda? Gimana respon anak muda di Sumatera Barat nih terhadap Pak Prabowo? Iya, kemarin itu kan saya juga diundang oleh mahasiswa UNAN ilmu politik, beberapa orang yang nanya, Bang ini demo ini apaan sih, substansinya nggak ada, terus nggak ada, mereka masih mempertanyakan itu, entah itu dalam tugasnya apa. Makanya saya bilang tadi ini adalah password untuk masuk ke dunia kawan-kawan hari selama ini nggak peduli dengan dunia politik, malah anti dan sebagainya, tidak datang ke TPS. Dan yang kita rasakan di bawah hari ini, ya kita bilang Gemoy aja orang udah bilang Prabowo ya, gitu loh. Iya, kalau pikiran Gemoy itu Jadi Prabowo udah masuk gitu loh, udah masuk ke alam bawah sadar mereka. Dengar musik oke gas aja tuh udah Prabowo itu. Karena kan dunianya hari ini mungkin 2019 TikTok udah ada belum ya? Ini kayaknya terlalu cepat terjadi fase distribusinya ini. Terlalu cepat saya rasa, dan mungkin karena ada salah satu faktor yang membantu itu TikTok itu. Iya. Mungkin dulu gini ya. Politisi itu kan dibentuk oleh siapa yang ada di belakangnya. Ya, bisa jadi perubahan drastis Pak Prabowo sekarang tergantung siapa yang ngebisikin. 2019 itu kan ketahuan konsultannya orang Rusia, makanya bawaannya serius mulu gitu kan. Bawaannya mau perang. Like Putin ya. Like Putin ya. Karena orang Rusia itu kan bawaannya mau perang aja dulu gitu kan. Kalau sekarang sepertinya ini agak mengadopsi apa yang dilakukan oleh Bongbong Marcos di Filipina nih. Persis banget karena kayak deja vu karena Pak Bongbong Marcos itu kan punya sejarah yang cukup tragis nih. Orang tuanya itu Ferdinand Marcos itu dikenal sangat kejam, otoriter. Tapi seketika karena terjadi lompatan usia generasi di Filipina, di mana generasi ini tidak begitu mengingat apa yang terjadi di masa yang lampau. Ada sih, datanglah Bongbong Marcos menggunakan TikTok. Pun ini kayak deja vu nih Prabowo Gibran. Dia terpilih. Karena wapresnya Bongbong Marcos ini juga wali kota lompat jadi wapres. Kalau Prabowo Gibran kan juga ada Gibran nih jadi wali kota Solo jadi wapres. Jangan-jangan ini konsultannya orang Filipina kali ya? Bisa. Nah itu Pak Prabowo yang tahu lah. Atau Bongbong Marcosnya langsung. Tapi balik lagi yang kita salut berarti kan Pak Prabowo bisa mendengar saran lah. Artinya stigma Pak Prabowo yang selama ini otoriter yang nggak pernah berdemokrasi gitu kan, yang kata orang dulu dikampanyekan keras kepala, artinya Pak Prabowo pun cair juga dalam mengambil keputusan gitu. Ibaratnya bahasa orang Minang musyawarah mufakat lah. Nah sekarang kita juga meminta teman-teman klarifikasi, ini kan Gibran itu dinafikan orang sebagai orang yang tidak siap untuk debat. Argumennya lahir karena di setiap undangan untuk berdiskusi Gibran ini nggak hadir, terutama undang-undang dari kampus. Malah tapi kampanyenya tetap kayak joget-joget aja, tapi ketika diajak berdiskusi nggak mau. Ini gimana klarifikasinya nih? Itu salah sih menurut saya. Mas Gibran itu
ketika pertama kali muncul diumumkan, ada dia bilang, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini bersama Bapak. Itu luar biasa tuh kalimat. Kalimat itu sederhana, tapi impact-nya luar biasa bagi Itu elektabilitas. menandakan apa? Itu menandakan bahwa Pak Gibran di sini adalah akan pasang badan kepada Pak Prabowo. Karena yang di belakangnya adalah anak milenial. Bukan orang menganggap kalimat tersebut diasosiasikan oleh Pak Jokowi di belakang Gibran. Tapi ini adalah sebuah semangat dari anak muda. Gitu. Karena yang di belakang Gibran ini adalah Gen Z semua, Bang. Gen Z itu salah kalau misalnya Gibran tidak bisa debat. Kemarin saya dengar narasi dari Gibran itu adalah akan mengadopsi kripto sebagai masa depan mata uang Indonesia gitu, blockchain gitu. Itu kan tidak terbahas oleh Anies, Ganjar gitu kan. Yang apalagi soal e-sport, metaverse gitu. Itu kan sense yang bisa dijawab oleh Mas Gibran gitu. Yeah. Gitu. Kalau Pak Prabowo dulu waktu debat, kalau ditanya soal gitu-gituan, Unicorn ya. Unicorn itu apa gitu. Nah, artinya inilah yang akan mengcombine ketika Pak Prabowo. Nah, saya terpikir nanti ketika presiden ini jadi, ini pasangan kolonial dan milenials gitu. Akan saling melengkapi lah gitu. Artinya Mas Gibran sendiri menganggap Pak Prabowo itu sebagai orang tuanya, ini loh Pak yang dibutuhkan oleh anak-anak muda yang akan dituangkan oleh Pak Prabowo menjadi sebuah kepres lah nanti. Nah, kalau Bu Ferry gimana soal tuduhan nih? Kalau PSI ini kan kita lihat sangat agresif sekali untuk menjual sosok Gibran ini. Orang yang pertama kali tepuk tangan ketika Gibran tuh jadi cawapres Prabowo sepertinya PSI ini. Karena pernah coba bikin jebakan Batman. Karena mungkin nggak mau sabaran nih. Walaupun akhirnya jadi juga kan. Kalau dari secara PSI-nya saya menjawabnya, ini kan Mas PSI kan dibilang partai anak muda, ya enggak? Dan berkali-kali, dan ini Mas Gibran juga anak muda. Dan orang menganggap anak muda ini belum mampu, ya kan, belum bisa untuk jadi pemimpin. Perusahaan-perusahaan yang maju rata-rata menggunakan anak muda, dan malah di usia 45 ke atas itu mereka udah menganggapnya nggak produktif lagi dari ide dan gagasannya. Dan ini PSI komitnya di sini mengantarkan anak muda. Saya juga anak muda yang diantarkan PSI, tiba-tiba udah menjadi orang di tingkat provinsi. Kalau di partai lain saya belum tentu jadi apa-apa. Dan ini Mas Gibran adalah pilihan yang tepat bagi PSI dan orang juga mengatakan Pak Prabowo terlalu tua, dan ketika memilih Mas Gibran kita juga dianggap terlalu muda. Ini kan idealnya apa sih? Ya idealnya apa sih, korelasinya apa? Saya bingung juga. Kasihan tua dan tua, si muda nggak mau. Dan hari ini para pendiri perusahaan pun anak muda. Startup, CTO, anak CEO muda ya. semua. Ya, dan ini kan persoalannya. Orang-orang tua, ibu-ibu, ama-ama, bapak di sana, di luar sana, mau nggak memberikan kesempatan bagi anak muda ini? Kan kita ini. Kalau mereka mau, ya udah kita buktikan. Kalau ternyata Mas Gibran ini gagal ke depannya, ya maka habislah harapan anak muda ke depannya. Gitu aja. Tapi berilah kesempatan sekali ini saja untuk membuktikan. Gitu, Bro. Saya melihat bahwa ketika anak muda itu maju, itu di level kepala daerah, itu selalu ada underestimate dari senior-senior gitu. Ini masih muda, kapasitas. Tapi jadi juga tuh di Dharmasraya, Bupati Sultan Rizka gitu juga kan dulunya. Siapa dulu yang Emil Dardak di Jawa Timur, artinya mereka punya kapasitas. Saya sampaikan di forum ini bahwa perjuangan Mas Gibran menjadi cawapres ini adalah perjuangan kita membuktikan legacy yang akan disampaikan Mas Gibran ketika menjadi wakil presiden ini adalah membuka peluang bagi anak muda lain. Saya berpikir bahwa mengangan-angan ketika nanti Mas Gibran jadi wakil presiden, akan banyak nanti kepala-kepala daerah yang mungkin umur 30, 25 tahun. Tapi lagi-lagi kan ini soal ini. Kalau Gibran itu bukan anak Pak Jokowi, mungkin Gibran itu hanya abang-abang biasa gitu. Itu kita akui juga. Ya, kita akui lah pasti. Kita nggak bisa tahu mau lahir di rahimnya siapa. Nah, kebetulan
dalam hal ini banyak sering kan dikritik oleh orang kalau bukan karena anak Pak Jokowi, Gibran nggak akan jadi siapa-siapa. Tapi ingat, yang memutuskan Gibran ini menjadi wakil presiden ini adalah koalisi partai, koalisi Indonesia Maju. Ada Pak SBY loh, mantan capres, mantan presiden kita yang ke-6 gitu. Orang demokratis loh, 2 kali menang. Ada Pak Erlangga, ada Pak Yusril, tokoh HTN kita kan, hukum tata negara kita kan, dan banyak ada Pak Fahri Hamzah. Mereka legowo mencari jalan tengah, Pak Gibran lah yang kita dukung gitu, Mas Gibran lah yang kita dukung gitu. Artinya kan mereka kalaupun misalnya mereka ego, ya Gibran nggak akan jadi, tiket itu nggak akan diberikan. Tapi menariknya satu lagi, ini terlepas ya dari apakah ada yang pro ada yang kontra, menjadikan Gibran cawapres dan kelak seandainya Prabowo Gibran ini menang, ini sudah melampaui satu generasi, yaitu generasi Pak Erick Thohir, gitu kan, generasi AHY, Sandiaga Uno, gitu kan, siapa lagi yang kemarin bilang Emil Dardak, Ridwan Kamil. Ini kan generasi yang akhirnya terlangkahi gitu, karena akhirnya aturannya kan sebelumnya dialektika Pilpres 2024 ini perdebatan cawapres itu ada di nama-nama mereka nih. Iya, benar. Dan yang tertinggi itu kan Erick Thohir. Iya, di usia tiba-tiba terjadi lompatan nih. Akhirnya generasi yang ini nih ya parkir kan. Oke, Bro Ferry. Siap. Aldi Pranata, terima kasih waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira ke depan 1,5 bulan ke depan mau melakukan apa nih? Kita akan aktif sosialisasi di masyarakat. Kita akan masuk sampai ke level jorong-jorong. Kita punya relawan sampai level jorong-jorong, sampai level nagari. Artinya kita bergerak di sini bukan level di perkotaan aja, tapi kita punya simpul-simpul yang alhamdulillah kawan-kawan ini suka dan rela gitu, tanpa dibayar gitu. Itu benar-benar relawan. Benar-benar relawan. Bukan gitu. rela melawan. Rela melawan. Gitu. Artinya di sini bukan ada relawan yang digerakkan dengan uang. Memang saya salutnya itu dengan teman-teman di RPG ini lah, bahkan uang mereka sendiri loh yang terpakai gitu. Demi Pak Prabowo ini menang sekali lagi gitu. Itu luar biasa itu. Artinya saya sangat semangat lah, antusias lah dengan Pak Prabowo ini. Itu terbukti bahwa walaupun Pak Prabowo bergabung ke Pak Jokowi, tapi saya tetap bersama Pak Prabowo Subianto. Insya Allah Presiden Republik Indonesia. Iya. Allahu Akbar. Kalau Bro Ferry sini nih, sekarang nyalek juga kan? Iya. Selain juga bantu Pak Prabowo, pasti juga bantu diri sendiri. Nyalek di mana? Saya juga maju untuk Sumatera Barat, Dapil 1 Kota Padang. Dan saya juga masih yakin Pak Prabowo ini bisa menang. Kenapa? Salah satu kalau kita berkeyakinan dalam agama tidak ada yang namanya doa itu yang kadaluarsa. Ada jutaan doa yang dikirim oleh masyarakat Minang ini, Sumatera Barat ini dari 2014 hingga 2019 itu kan dijabah oleh Tuhan. Amin ya Allah. Amin. Dari segi agama, dari segi ini juga pemilih dan keadaan hari ini juga kita lihat sendiri pergerakannya. Kemarin juga Pak Prabowo datang ramai banget. Terus dan hari ini yang kita salut adalah kawan-kawan relawan muda aktif banget membuat diskusi-diskusi. Dan pertemuan ini membuat saya senang sekali sebagai koordinator pemilih muda. Ini mereka aktif mensosialisasikan kepada milenial, anak-anak muda, bikin diskusi mana-mana. Ini kan memberikan semangat tersendiri bagi saya juga bahwa ini Prabowo Gibran ini bakal menang lagi di Sumatera Barat. Kita sangat yakin. Insya Allah. Ya, apalagi dengan RPG yang bergerak sampai ke jorong ini kan banyak yang lain juga yang melakukan ini dan membuat diskusi. Dan kawan-kawan RPG ini kita juga dalam beberapa hari ini akan kolaborasi bagi-bagi susu ke masyarakat. Bagi-bagi susu masyarakat, makan siang gratis. Iya, kita bikin makan siang gratis. Karena kan masyarakat butuh juga gerakan-gerakan nyata di lapangan. Nah, itu yang kami sadari kemarin. Dan kita juga bakal adain nobar dengan kawan-kawan relawan besok insya Allah. Dan juga kita akan bagi-bagi susu gratis. Insya Allah. Ya. Kita yakin menang kok. Satu putaran bisa terjadi. Insya Allah satu putaran. Bisa terjadi. Sumatera Barat masih bersama Pak Prabowo Subianto. Iya. Ya, kita salut lah antusias semangatnya teman-teman. Harus optimis, kita generasi optimis. Ya. Karena Bro Ferry ini saya lihat juga
pada hari Pak Prabowo Kota Padang ini balihonya tegas Viral betul ya, viral di mana-mana ya. Kita kan menunjukkan semangat bahwa kepada beliau terutama sekali meyakinkan beliau bahwa Sumatera Barat masih bersama beliau. Itu aja Ya ya. kalau boleh dihitung nanti jumlah spanduk dan baliho yang tersebar di bawah jumlahnya Pak Andre Rosiade. Balihonya Bro Ferry di sebagai tuan rumah kita menunjukkan welcome dan kebahagiaan kita. Artinya, kedatangan beliau bagi saya adalah spirit bagi masyarakat kita di sini. Vitamin, suplemen, sehingga kita jadi semangat lagi ya kan. Oke, apapun itu keyakinan teman-teman, kita hanya doakan pastikan itu kita hanya bisa titip nih, kita nggak bisa ikut bantu main, kita hanya bisa titip apapun itu yang teman-teman yakini. Pastikan itu untuk kebaikan bangsa dan negara, Insya Allah. kampung halaman kita Sumatera Barat. Dan kita juga minta kepada kawan-kawan Postra jangan berhenti untuk mengadakan diskusi seperti ini, karena ini ruang bagi kami anak-anak muda untuk menyampaikan kepada masyarakat, ya kami ada visi lah, kami ada pemikiran untuk Sumatera Barat. Ini bukan sekedar kami belum jadi tokoh aja sebenarnya. Nah ini kan ruangnya di sini. Undang juga kawan-kawan yang lain dari paslon 01, 02, mari kita diskusi di sini. Sehingga masyarakat terbiasa dengan ruang diskusi, bukan ruang di lapau bertegang dan sebagainya. Ini kan lapau digital. Kearifan lokal ya. Lapau digital. Tapi ya. yang nikmatin itu ya secara ini aja. Ya. Ini nggak jual gorengan. Ya. Kalau kita sih podcastnya objektif aja. Semua poros itu kita buka ruang. Nah, sebelumnya itu kan ada Pak Datuk Febi. Nah ini saya juga konfirmasi. Nonton nggak itu Datuk senior Febi? kita. Beliau statementnya mengatakan Mahfud MD ada di lingkar kepala orang Minang. Ini kita tanggapan Bro Ferry gimana nih? Ya mungkin Pak Mahfud sebagai kader NU, orang agamais ya, dan bagi kami Pak Prabowo ada di hati masyarakat Minang. Karena tuh Pak Prabowo masih ada di hati orang Minang. Daripada tuh. Kalau Aldi sini juga nanggapi gimana kalau pada tuh statementnya cukup banyak menarik perhatian orang banyak tuh. Pak Mahfud MD ada di lingkar kepala orang Minang, kan dalam banget maknanya. Saya sampaikan bahwa kalau Pak Prabowo itu ada di darah orang Minangkabau. Perjuangan Minangkabau itu dimulai dari Pak Prabowo. Benar, RRI ya. Mudah-mudahan Pak Datuk Febi nonton. Iya. Karena orang tua beliau cukup terkenal di sini. Sebagai tokoh yang mendirikan Bank BNI lah. Orang tua beliau Pak Prabowo selalu didukung oleh masyarakat Minangkabau. Itu membuktikan ketika beliau berkunjung ke Istana Pagaruyung, beliau sempat menitiskan air mata loh. Jarang-jarang loh Pak Prabowo menitiskan air mata di Istana Pagaruyung. Ini membuktikan bahwa kecintaan Pak Prabowo kepada Minangkabau. Insya Allah ini kita wujudkan ya Bro Ferry. Insya Allah. Pak Prabowo Presiden, anggaran triliunan untuk Sumatera Barat akan segera terwujud. Dan renovasi Stadion Utama Semen Padang, insya Allah. Ya, minimal lapangan Tas Ngarai kampung saya dulu nih. Kemarin landing kan katanya mau disuruh Pak Walinya disuruh ini. Rapikan. Karena Pak Prabowo katanya waktu kecil pernah main di sana. Saya juga waktu kecil pernah main di sana gitu. Beliau katanya pernah naik kuda di sana ya? Apa gimana? Nah, waktu kecil pernah main di sana. Karena mungkin faktor dulu orang tua beliau mendirikan BNI. BNI kan juga BNI 46. 46-nya pertama kali lebih tinggi. Jangan-jangan teman mainnya orang tuanya Pak Diki ini. Teman mainnya Pak Prabowo. Tapi mereka udah lupa ya mungkin kan. Karena kan tetangga. Oke, terima kasih Bro Ferry. Terima kasih Bung Aldi, semoga sukses, sehat selalu perjuangannya, jaga ketertiban sosial. Nah, ini eskalasi makin hari, makin dekat pemilu makin tinggi. Sampai ketemu lagi di Ruang Terang Politik. Jangan lupa subscribe channel Postra Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.